Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karis Primanur Rahman. Saya adalah mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Pada video ini saya akan membagikan materi yang setelah saya buat yang berjudul bangunan ukur pada bendung atau bendungan. Yang pertama akan kita bahas adalah definisi bangunan ukur. Bangunan ukur adalah bangunan yang dapat digunakan untuk mengukur aliran yang melewatinya. Pada jaringan irigasi, bangunan ukur ini dipasang pada setiap pangkal saluran tersier di hilir pintu sadap. Nah, sedangkan definisi bangunan ukur debit sendiri adalah bangunan ukur yang berfungsi untuk mengukur volume air per satuan waktu, yaitu meter kubik per detik atau liter per detik. Dan fungsi dari bangunan ukur sendiri adalah untuk memudahkan petugas operasi irigasi untuk mengukur debit hanya dengan melihat tinggi muka air di papan ukur muka air dan mencocokkan pada tabel debit dan mengatur aliran debit air. Sekarang kita akan masuk ke alat ukur yang pertama, yaitu alat ukur ambang lebar. Alat ukur ambang lebar adalah alat ukur yang strukturnya berupa ambang lebar dengan aliran atas atau overflow dan berfungsi sebagai pengukur debit tetapi tidak dapat berfungsi sebagai pengatur debit. Penggunaan alat ukur ambang lebar dapat ditempatkan di awal saluran primer, pada titik cabang saluran, dan tepat di pintu sorong pada titik masuk petak tersier. Keunggulan dari alat ukur ambang lebar salah satunya adalah bangunan ukur ambang lebar lebih dianjurkan karena bangunan itu kokoh dan mudah dibuat karena bisa mempunyai berbagai bentuk mercu. Bangunan ini mudah disesuaikan dengan tipe saluran apa saja. Yang kedua, hubungan tunggal antara muka air hulu dan debit mempermudah pembacaan debit secara langsung dari papan duga tanpa memerlukan tabel debit. Volume dasar rata adalah rumus untuk alat ukur ambang lebar yang dipakai untuk volume leher panjang bangunan dengan tinggi ambang 0. Dalam hal ini, panjang peralihan serta panjang ambang diwujudkan ke dalam dimensi kontraks, seperti gambar di bawah. Karakteristik untuk alat ukur ambang lebar. Yang pertama, asal saja kehilangan tinggi energi pada alat ukur cukup untuk menciptakan aliran kritis, tabel debit dapat dihitung dengan kesalahan kurang dari 2%. Yang kedua, kehilangan tinggi energi untuk memperoleh aliran modular lebih rendah jika dibandingkan dengan kehilangan tinggi energi untuk semua jenis bangunan yang lain. Yang ketiga, adanya teori hidrolika untuk menghitung kehilangan tinggi energi yang diperlukan ini untuk kombinasi alat ukur dan saluran apa saja. Yang keempat, karena peralihan penyempitannya yang bertahap, alat ukur ini mempunyai masalah sedikit saja dengan benda-benda hanyut. Yang kelima, pembacaan debit di lapangan mudah, khususnya jika papan duga diberi satuan debit, misal meter kubik per detik. Nomor 6, pengamatan lapangan dan laboratorium menunjukkan bahwa alat ukur ini mengangkut sedimen, bahkan di saluran dengan aliran subkritis. Yang ketujuh, asalkan mercu datar searah dengan aliran, maka tabel debit pada dimensi purna laksana atau absolute dimension dapat dibuat. Bahkan jika terdapat kesalahan pada dimensi rencana selama pelaksanaan sekalipun, kalibrasi purna laksana sedemikian juga memungkinkan alat ukur untuk diperbaiki kembali bila perlu. Yang kedelapan, bangunannya kuat dan tidak mudah rusak. Sedangkan yang terakhir, di bawah kondisi hidrolis dan batas yang serupa, alat ini adalah yang paling ekonomis dari semua jenis bangunan lain untuk pengukuran debit secara tepat. Kelebihan dan kekurangan alat ukur ambang lebar, yaitu bentuknya hidrolis, luas dan sederhana, konstruksinya kuat, sederhana dan tidak mahal, benda-benda hanyut bisa lewat dengan mudah, dan eksploitasinya mudah. Sedangkan untuk kekurangannya, bangunan ini hanya dapat dipakai sebagai bangunan pengukur saja.
Dan agar pengukuran teliti, aliran tidak boleh tenggelam. Sekarang kita masuk ke alat ukur atau bangunan ukur yang kedua, yaitu alat ukur Romigen. Pintu Romigen adalah alat ukur ambang lebar yang bisa digerakkan untuk mengatur dan mengukur debit di dalam jaringan saluran irigasi. Agar dapat bergerak, mercunya dibuat dari plat baja dan dipasang di atas pintu sorong. Lalu pintu ini dihubungkan dengan alat pengangkat. Alat ukur Romigen juga bisa diinterpretasikan sebagai bangunan pengukur dan pengatur serba bisa yang dipakai di Indonesia sebagai bangunan sadap tersier. Untuk ini, tipe standar paling kecil dengan lebar setengah meter adalah yang paling cocok. Tetapi alat ukur Romigen dapat juga dipakai sebagai bangunan sadap sekunder. Untuk menggunakan alat ukur Romigen dibutuhkan papan duga. Untuk pengukuran debit secara sederhana, ada 3 papan duga yang harus dipasang, yaitu papan duga muka air di saluran, skala sentimeter yang dipasang pada kerangka bangunan, skala liter yang ikut bergerak dengan meja pintu Romigen. Sedangkan skala sentimeter dan liter dipasang pada posisi sedemikian rupa sehingga pada waktu bagian atas meja berada pada ketinggian yang sama dengan muka air di saluran, atau titik nol, pada skala liter memberikan bacaan pada skala sentimeter yang sesuai dengan bacaan muka air pada papan duga di saluran. Karakteristik alat ukur Romigen. Apabila alat ukur Romigen dibuat dengan mercu datar dan peralihan penyempitan sesuai dengan gambar ini, tabel debitnya sudah ada dengan kesalahan kurang dari 3%. Debit yang masuk dapat diukur dan diatur dengan satu bangunan. Kehilangan tinggi energi yang diperlukan untuk aliran moduler adalah di bawah 33% dari tinggi energi hulu dengan mercu sebagai acuannya, yang dimana relatif kecil. Karena alat ukur Romigen ini bisa disebut dengan berambang lebar, maka sudah ada teori hidrolika untuk merencanakan bangunan tersebut. Alat ukur Romigen mempunyai beberapa kelebihan. Salah satunya, bangunan itu bisa mengukur dan mengatur sekaligus. Dapat membilas endapan sedimen halus, ketelitiannya baik, dan eksploitasinya mudah. Sedangkan untuk kekurangannya, pembuatannya rumit dan mahal. Bangunan itu membutuhkan muka air yang tinggi di saluran. Biaya pemeliharaannya relatif mahal. Dapat disalahgunakan dengan jalan membuka pintu bawah. Dan peka terhadap fluktuasi muka air di saluran pengarah. Sekarang kita akan masuk ke alat ukur atau bangunan ukur yang ketiga, yaitu alat ukur Cram de Gruyter. Alat ukur Cram de Gruyter yang dapat disetel adalah saluran ukur leher panjang yang dipasangi pintu gerak vertikal yang searah aliran. Pintu ini merupakan modifikasi atau penyempurnaan modul proporsi yang dapat disetel. Keunggulannya, alat ukur Cram de Gruyter dapat dipakai dengan berhasil jika keadaan muka air di saluran selalu mengalami fluktuasi atau jika orifis harus bekerja pada keadaan muka air rendah di saluran. Berikut adalah rumus perhitungan alat ukur Cram de Gruyter. Alat ukur Cram de Gruyter merupakan modifikasi atau penyempurnaan modul proporsi yang dapat disetel yang diperkenalkan oleh Krumpada pada tahun 1922. Sedangkan de Gruyter pada tahun 1926 menyempurnakan trase flum tersebut dengan mengganti blok atap seperti yang direncanakan oleh Krum dengan pintu sorong yang dapat disetel. Alat ukur atau bangunan ukur yang terakhir adalah alat ukur flum. Untuk alat ukur flum sendiri, yang paling umum digunakan di Indonesia adalah partial flum, yang definisinya adalah alat pengukur aliran saluran terbuka
yang dikembangkan untuk mengukur aliran air permukaan dan aliran irigasi. Partial flume ini adalah struktur hidrolik tetap, digunakan untuk mengukur laju aliran volumetrik dalam buangan industri, saluran-saluran pembuangan kota, dan aliran influen atau efluen di instalasi pengolahan air limbah. Partial flume memang sangat umum di Indonesia, tetapi partial flume juga memiliki kelemahan seperti membutuhkan penurunan ketinggian melalui flume untuk menampung penurunan di saluran yang ada, baik flume harus dinaikkan di atas lantai saluran atau saluran hilir harus dimodifikasi. Seperti halnya bendung, cerobong asap juga berdampak pada fauna lokal. Beberapa spesies atau tahap kehidupan tertentu dari spesies yang sama mungkin terhalang oleh flume karena kecepatan berenang atau karakteristik perilaku yang relatif lambat. Di saluran tanah, bypass hulu dan gerusan hilir dapat terjadi. Yang terakhir, partial flume di bawah 3 inci tidak boleh digunakan pada aliran sanitasi yang tidak disaring. Saya rasa sekian sampai di sini presentasi yang saya bawakan. Apabila ada pertanyaan, silahkan email saya di email berikut. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.